Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Salman dari Prodi Pendidikan Matematika 2021 Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara berpindah frame dan berpindah scene di Adobe Animate 2022. Nah, di sini itu ada project aplikasi mobile kelompok saya di mata kuliah animasi komputer. Jadi di sini kami mengusung tema tentang aplikasi pembelajaran dengan materi eksponensial. Nah, di sini bisa dilihat bahwa materi eksponensial terdiri dari 3 submateri, yaitu ada bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan di scene materi bentuk akar, yaitu uh, sebanyak 4 page, yang nanti kita akan belajar bagaimana cara berpindah ke tiap framenya. Jadi tiap page saya taruh di satu frame, sementara home-nya atau home dari aplikasinya itu saya taruh di scene yang berbeda, sehingga kita bisa belajar bagaimana cara berpindah scene dan juga berpindah frame. Baik, pertama-tama kita harus mengubah uh, shape ini dan juga bentuk ini, yaitu shape yang kotak ini dan juga bentuk akarnya menjadi sebuah simbol. Kita drag seperti biasa, kita klik kanan, konversi simbol. Tapi simbolnya ini harus type khusus, yaitu kita tidak bisa dengan type movie clip lagi. Simbol ini harus kita ganti type-nya dengan type button. Dengan namanya bagaimana? Namanya agar memudahkan kita untuk identifikasinya, kita namakan materi to materi akar 1. Jika sudah, kita klik OK. Nah, setelah kita namakan buttonnya, kita juga harus menambahkan instance name-nya. Nah, instance name-nya itu tidak bisa kita tambahkan spasi. Makanya kita uh, coba samakan dengan nama dari buttonnya itu, tetapi tidak dengan spasi dan juga kecil semua. Jadi, materi to materi akar 1. Lalu seperti itu sudah ada instance name-nya. Lalu kita bisa beranjak ke codingannya. Nah, pertama-tama hal yang kita harus lakukan adalah menambahkan coding stop ke dalam scene ini, yaitu ke scene materi ini. Jadi kita klik bentuk akar ini ke kiri, lalu kita ke cut snippet, lalu ke di sini awalnya hanya seperti ini, lalu kita klik action script, lalu kita klik timeline navigation, kita klik 2 kali stop at this frame, klik 2 kali. Lalu codingnya akan muncul seperti ini, di langsung. Nah, di sini ada keterangan bagaimana coding ini bekerja. Kalau misalnya sudah hafal stopnya, kita bisa tambahkan tinggal stop, buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Lalu lanjut, karena kita ingin memindahkan dari frame ini, maksud saya dari scene ini ke scene materi bentuk akar yang frame 1. Nah, bagaimana cara memindahkannya? Itu dengan cara yang sama tadi, dengan klik bentuk akarnya, lalu kita ke snippet, kita cari yang berpindah scene. Ternyata yang berpindah scene ini, klik to go scene and play. Kita klik 2 kali, lalu ada langsung codingannya. Nah, kita lihat bagaimana instruksinya. Yaitu instruksinya itu ada 2, yaitu replace scene 3 with the name of the scene you would like to play. Dan yang kedua, replace one with the frame number you would like the movie to play from in the specified scene. Jadi kita harus mengganti 2 ini, yaitu scene 3-nya, yang ini, yaitu satunya, yaitu frame-nya. Nah, tapi ada juga yang harus kita ganti, yaitu fungsinya, karena ini masih fungsi default dari codingannya. Nah, bagaimana codingan ini bekerja? Yaitu pertama, ini ada nama dari instance name yang tadi, nama dari buttonnya. Itu ada add event listener. Jadi kita membuat buttonnya itu mendengar. Mendengar apa? Apa yang didengar? Itu most event.
Mouse event seperti apa? Ketika mouse melakukan suatu hal yang dinamakan klik seperti ini gitu. Apa yang terjadi jika ada mouse yang diklik? Dia akan menjalankan suatu fungsi. Yaitu di sini kan masih fungsi default. Misalnya kita mau ganti agar memudahkan navigasi, menggunakan identifikasi lagi gitu. Kita ganti hampir sama dengan instance name-nya, tapi tiap awal kata kita coba untuk kapitalkan seperti ini. Nama fungsi juga kita tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kita seperti ini saja. Fungsi materi itu akar satu. Materi itu materi akar satu. Oke, jika sudah kita pindah ini kita copy paste seperti ini agar fungsinya ini terdefinisi yaitu sebagai fungsi event mouse event yang yaitu untuk apa gitu fungsi ini yaitu untuk eh, go to and play apa yang di go to and play yaitu scene berapa dan frame berapa karena kita mau memindahkan itu ke ben materi ke scene materi bentuk akar dan ke frame satu. Ini sudah lengkap codingannya, kita tinggal Ctrl Enter dan kita coba untuk klik bentuk akarnya. Nah, ketika kita klik, mengapa dia balik lagi gitu? Nggak tetap di materi bentuk akarnya. Nah, kuncinya ada di tadi. Tidak ada coding stopnya di materi bentuk akar. Maka kita bisa tambahkan, kita ke materi bentuk akar, lalu kita klik di mana saja, lalu kita ke code snippet. Kita ke stop at this frame, kita klik 2 kali. Nah, kan sudah ada. Baik, kita bisa play kembali di sini. Lalu kita klik bentuk akar. Nah, dia sudah stop di frame ini. Nah, kalau sudah, kita sudah bisa untuk berpindah scene nih dari scene yang materi, kita bisa pindah ke scene yang submateri yaitu submateri bentuk akar. Nah, selanjutnya kita belajar bagaimana cara berpindah frame. Itu dari frame 1 misalnya kita mau pindah ke frame 2 ini dengan memencet tombol seperti yang bisa dilihat gitu dengan memakai tombol ini misalnya. Jadi saya sudah menambahkan nama tombolnya itu materi akar 1 itu materi akar 2. Dan jadi instance name-nya kita bisa namakan seperti itu juga materi akar 1 itu materi akar 2. Oke, jika sudah seperti tadi karena ini sudah menjadi button, gitu, langsung ke code snippet saja. Kita ke klik to go to frame and play. Tadi kan to go to scene and play ya. Sekarang to go to frame and play kita klik 2 kali. Nah, kalau sudah kita lihat ada eh, sedikit mirip tapi lebih simpel karena dia hanya to go and play sebuah angka yaitu angka dari frame keberapa yang ingin pindahnya. Nah, kita ganti lagi untuk fungsinya untuk memudahkan identifikasinya. Kita copy paste instance name-nya saja seperti tadi. Oh, sebentar. Seperti ini lalu setiap huruf yang di depan kata kita coba untuk kapitalkan. Nah, lalu kita copy paste definisi fungsinya. Nah, di sini ada go to and play, kita coba frame 2. Nah, tapi jangan dulu, ini belum selesai. Karena di frame 2 tadi, kita belum menambahkan padding stopnya. Kalau enggak, nanti kita
seperti tadi, belum sempat berhenti udah pindah lagi ke scene awal. Nah, berpindah frame juga sama, jadi harus kita menambahkan coding stopnya. Kita ke code snippet lagi, kita stop at this frame. Nah, sudah. Kita bisa balik lagi seperti ini. Kita klik bentuk akar. Jika kita klik ini, maka dia sudah berpindah page. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau balik lagi nih ke materinya setelah page 2? Nah, caranya sama dengan berpindah scene tadi. Kita klik ini, saya sudah namakan materi 2 to materi di sini. Instance name-nya seperti tadi, materi akar 2 to materi. Nah, kalau sudah, ya kita tinggal record snippet. Karena kita berpindah scene, jadi kita klik to go to scene and play. Kita ganti namanya jadi materi akar 2. Akar 2 to materi. Kita copy, di sini kita paste, kita ganti sini jadi scene materi. Dan ini udah satu. Nah, sekarang kita coba apakah bisa. Kita klik bentuk akar, lalu kita next ke halaman selanjutnya, lalu kita kembali lagi ke materi awal. Nah, ternyata bisa. Oke, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya tentang perpindahan scene dan juga perpindahan frame. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.